Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Masih semangat belajar ya. Di hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan serta fungsinya. Ya, sebelum mulai belajar, jangan lupa kalian yang belum like dan subscribe channel ini, silakan like dan subscribe serta share agar bermanfaat untuk semuanya dan pendidikan di Indonesia. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ya. Kemudian, apa sih alat gerak hewan dan manusia? Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu disebut otot. Kenapa? Karena dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan organ yang lain. Ya, itulah kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang. Karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada manusia dan hewan. Ya, jadi kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Tadi sudah Ustazah sebutkan bahwa kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tadi di sini disebutkan bahwa meskipun tulang itu alat gerak pasif, tetapi tulang sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup ya. Ada fungsi dari tulang itu yaitu sebagai penegak tubuh. Jadi tubuh akan berdiri dengan tegak apabila kita mempunyai tulang. Kemudian pembentuk tubuh. Lalu sebagai tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan sebagai alat gerak pasif itu adalah fungsi dari tulang. Ya, Ustazah ulang lagi, fungsi tulang, penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan alat gerak pasif. Di sini adalah organ gerak pada hewan dan manusia. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan sebagainya. Ya, ini adalah fungsi fungsi organ gerak. Lalu di sini hewan kelinci apa? Untuk meloncat. Alat gerak hewan dan fungsinya tadi sudah Ustazah sebutkan, sudah Ustazah berikan contoh di awal. Alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Ya, kalau kalian masih ingat tentang materi adaptasi, ini alat gerak hewan termasuk adaptasi morfologi, yaitu adaptasi bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Contoh hewan ikan bergerak dengan sirip dan ekor, ya. Fungsinya untuk berenang.
Kemudian amfibi, itu katak, contohnya bergerak dengan kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian reptil. Reptil contohnya cicak, buaya ya, itu bergerak dengan kaki, ular juga reptil. Ular, cacing itu bergerak dengan otot perut. Kemudian penyu bergerak dengan kaki. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian burung. Burung bergerak dengan sayap. Ya, lalu fungsinya untuk berjalan, berlari, kemudian kaki. Pada burung unta bergerak dengan kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Karena ada beberapa yang bisa berenang ya. Kemudian mamalia, contohnya itu kerbau, sapi, kuda, kucing. Itu bergerak dengan kaki. Kemudian untuk mamalia yang hidup di air, paus dan lumba-lumba bergerak dengan sirip. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.